Bismillah, mahasiswa yang saya hormati, di sini di tempat saya hujan makin deras, awalnya gerimis, dan genteng atau atap makin lebat berbunyi. Semoga suara saya masih terdengar. Oke, kita lanjutkan pada halaman 24. Ini adalah pembahasan terakhir pada materi kita. Karena pada minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke materi baru lagi. Oke, pada halaman 24 silakan kalian buka, kita beranjak melangkah ke halaman berikutnya. Mahasiswa yang saya muliakan, kita perhatikan. Halaman 24 diawali oleh huruf ba. Nah, kalian perhatikan ada dua posisi di sana, ada kanan, ada kiri. Nah, kita baca al-baitu dan al-masjidu. Saya ingatkan kembali, sebuah kata jika pakai alif lam, maka harokat dari huruf terakhirnya tidak boleh bertanwin. Karena tanwin dengan alif lam tidak akan berjodoh sampai hari kiamat. Jadi jangan dibaca al-masjidun, itu keliru. Jangan dibaca al-baitun, sangat keliru. Yang betul adalah al-baitu, al-masjidu. Nah, saya sekedar mengulang-ulang pelajaran-pelajaran lama. Oke, kita perhatikan. Setelah titik 2, muncul lagi hal yang baru. Setelah al-baitu, mari kita baca. Setelah al-baitu, minal baiti. Minal baiti. Setelah kata al-masjidu ada ilal masjidi. Mahasiswa semua yang saya muliakan, dari sini kita bisa menebak. Kalau kalian membaca materi yang saya sampaikan, catatan yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya tentang huruf jar. Nah, pada halaman 24 ini, penulis mulai menambahkan, mengenalkan kepada kita pembaca, kita pelajar tentang huruf jar yang lain. Tepatnya di sini adalah huruf min dan huruf ila. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita dikenalkan dengan huruf fi dan ala, ya, pada kesempatan kali ini, pada materi halaman 24 ini kita dikenalkan dengan huruf min dan ila. Apa artinya dari dua itu? Silakan kalian cross check kembali dalam catatan. Min itu artinya dari, ila artinya ke. Nah, di sini kita baca minal baiti. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan ketika membaca sebuah huruf jar kemudian disambung dengan sebuah kosakata yang pakai alif lam. Pengalaman yang saya dapatkan sebelumnya ketika mengajar dengan menggunakan buku ini, sebagian kita masih terbata-bata dalam mengucapkan, dalam membaca, dalam kelancaran membaca. Kalaulah dalam teks seperti ini kita keliru, apalagi dalam teks membaca Al-Quran. Begitu. Jadi, ada beberapa hal yang saya dapatkan ketika membaca minal baiti. Ada kadang kalau ketika saya tes tanpa saya kasih harokat, tanpa saya kasih baris, kadang dibaca min al baiti. Tolong itu diperbarui, tolong diubah, bukan seperti itu, tidak seperti itu bacanya. Bacanya adalah minal baiti. Ya memang asalnya adalah min, nunnya itu sukun. Nah, orang Arab mencari kemudahan dan memilih harokat nun itu dengan harokat fathah, bukan kasroh, bukan dhamma, bukan minu, bukan mini, tapi mina. Ketika disambung dengan alif lam, dengan kata yang beralif lam setelahnya menjadi minal baiti. Jadi jangan dibaca lagi min al baiti. Sudah, bertahaplah sedikit. Kita udah tahu, sekarang kita tambahkan, kita mix, kita gabung. Minal baiti. Jadi saya tekankan sekali lagi, jangan dibaca min al baiti ila al masjidi. Langsung sambung. Kita kan sudah mengetahui, sudah membahas tentang alif lam atau huruf komariah, alif lam, huruf syamsiyah. Semoga bisa dipahami. Minal baiti dari rumah, ilal masjidi ke masjid. Minal qalbi ilal qalbi, dari hati ke hati. Just kidding. Oke, mahasiswa yang saya muliakan, kita lanjutkan. Nah, di sini ada hal yang baru yang diberikan oleh penulis kepada kita sebagai pembelajar yang memahami kitab ini.
Kalau sebelumnya metode penulis cuma memaparkan gambar kata, pada halaman 24 ini penulis sudah mulai melakukan bertahap pada metode atau cara yang lain, yaitu dengan memunculkan dialog. Coba kalian perhatikan, ada dialog di sana antara dua orang. Nah, kosakatanya siapa orangnya kita sudah kenal, al-mudarrisu. Al-mudarrisu artinya adalah teacher, guru, cikgu. Kemudian Muhammadun. Ingat, jangan dibaca Muhammadu lagi. Muhammadun. Muhammadun. Jadi ada percakapan di sana. Nah, kalian perhatikan setelah percakapan di sana ada kayak penampakan, ada gambar. Gambar apakah itu? Itulah yang akan membantu nanti dalam memahami dialog ini. Mari kita bahas. Bismillah. Al-mudarrisu, si guru bertanya, min aina anta? Nah, di sini kita sudah digabungkan dari materi-materi sebelumnya. Kita sudah tahu arti min. Min itu apa tadi? Min adalah huruf jar. Aina, kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Aina itu mana? Anta. Anta masuk dalam bagian isim dhamir atau kata ganti. Saya sudah menjelaskannya, saya sudah memberikan catatan dalam pertemuan sebelumnya. Isim dhamir yang 14 itu. Jadi kita sudah tahu min aina anta. Ketika seorang menanyakan min aina, itu berarti orang menanyakan dari mana asal muasal kita. Ini dalam bahasa percakapan, bukan bahasa filsafat. Kalau ditanya min aina anta, kamu asalnya dari mana? Kalau orang filsafat akan bilang, mungkin orang akan bilang dari tanah, dari air mani yang memancar. Nah, ini dalam komunikasi, bukan dalam kajian filsafat. Ditanya min aina anta, berarti asal kita dari mana? Dari negeri mana? Dan dari negeri antah berantah kah? Atau dari negeri yang dinamakan sebuah kepastian? Just kidding. Kita lanjut ke teks. Min aina anta. Sang guru bertanya kepada siswanya, dari mana kamu? Yang ditanya adalah siswa bernama Muhammadun. Muhammad menjawab, ana minal Yabani. Ana, saya. Min dari Yaban. Yaban, apa ya kira-kira Yaban? Ayo. Apa kira-kira Yaban itu? Coba kita perhatikan di gambar sampingnya. Yaban, Tokyo, Osaka. Nah, ketika saya menyebutkan ini, kira-kira apakah itu? Nah, kalau kita jeli, itu adalah nama sebuah negara. Yaban, orang Arab menyebutnya Yaban, terjemahan kitanya adalah Jepang. Japan. Negerinya manga. Negerinya Naruto, Boruto, dan sebagainya. Jadi orang Arab bilang Jepang itu bukan Jepang seperti kita, tapi Yaban. Nah, sekilas saja kalau kita lihat di petanya, di bawah kata Yaban itu ada Tokyo, ya bahasa simpelnya Tokyo. Kemudian dalam petanya ada Osaka, itu bacanya Osaka. Siapa yang nak kenal dengan Tokyo? Siapa yang nak kenal dengan Osaka? Next, berikut. Sang guru nanya lagi. Wa min aina Ammarun? Ammar dari mana? Dijawab oleh Muhammad, huwa minas Sini. Huwa minas Sini. Dia dari As-Sin. Apa itu Sin? Kalau kalian pernah mendengar yang katanya sebuah hadis, utlubul ilma walau bis-Sin. Berarti itu bukan hadis. Sin artinya adalah Cina. Jadi orang Arab mengatakan Cina bukan dengan Cina, tapi dengan As-Sin. Bukan Asin, tapi As-Sin. Dengan sad, pisang, busuk, masak, kisut. Minas Sini. Nah, kalau kalian perhatikan dalam teks, kalau kalian perbesar zoom kata sin itu, mungkin akan menemukan keanehan. Apa yang terjadi? Biasanya harokat kasrah itu berada di bawah huruf. Tapi ternyata dalam dunia penulisan, untuk harokat kasrah itu dikatakan sebuah harokatnya kasrah apabila pertama dia berada di bawah huruf, yang kedua dia berada di bawah tanda tasydid. Nah, kalau dalam teks ini, dalam percakapan ini, kalau kalian perbesar, itu harokat kasrohnya berada di bawah tanda tasydid, bukan di bawah tanda huruf. Bukan di bawah huruf.
Jadi jika kalian menemukan harokat yaitu di bawah huruf, di bawah huruf itu kasroh, di bawah tasdid itu juga kasroh. Jadi bacanya minasini. Jadi Ammar tadi berasal dari Cina.